Hai, aku Duraul Febrian dan aku di sini bakal bahas tentang trauma. Jadi di trauma itu tuh, gue bakal jelasin apa ya? Metode nulis udah. Terus eh kenapa trauma nggak bisa hilang deh? Ini cepat ya bahasannya, soalnya gampang sih. Gampang. Nah, kenapa trauma itu nggak bisa hilang? Biasanya kalau kita nggak inget di otak, tidak ingat ingatan ini, kita merasakan di sini di hati dan pergerakan tubuh, respon tubuh. Misalnya ada piring pecah nih, misalnya kamu nggak sengaja deh ngejatuhin piring, terus kamu tuh kayak takut atau kaget berlebih gitu, itu tuh bisa jadi trauma gitu. Itu tuh bisa jadi trauma gitu. Ya, udah bilang 2 kali. Nah, kenapa nggak bisa hilang sih? Jadi trauma itu tuh kalau kita gak nyimpan itu di ingatan, pasti itu bakal otomatis tersimpan di hati sama respon tubuh kita. Misal deh, kalau ada mantan di depan mata nih, lewat dia, kita kita tuh nggak pengen ngelihat gitu, tapi otomatis tubuh kita yang ngerasa dia itu sesuatu gitu, pasti bakal nengok, gawat gitu cowok. Ngerti nggak? Kita permudah lagi deh. Eh Misal deh kamu punya kucing, kucing yang udah nggak ada gitu. Nah, kamu ingat kucing itu dan perasaan kamu juga ingat. Jangan deh, jangan, kita jangan ingat si kucing itu deh. Kita buat perasaan sama si respon tubuhnya tuh ingat. Nah, saat kucing itu nggak ada, kamu pasti sedih dong. Dan beberapa tahun setelahnya, setelah kamu tidak punya memori itu lagi, kamu ngeliat kucing yang bener-bener mirip banget, tapi kamu suka merasa gening, suka merasakan sesuatu. Kucing ini tuh kayak kayak gimana gitu, kayak kayak gak bisa dijelasin. Pasti pasti nggak bisa dijelasin, soalnya di otak kita gak nyimpan memori itu sama sekali lagi, gak nyimpan, udah dibuang lah. Nah, tapi si tubuh sama perasaan kita tuh ngerasa gitu, kucing ini kayak familiar gitu, kayak hati kita tuh kayak kegores sikit sikit. Nah, itu tuh sebuah tanda kalau trauma itu nggak bisa hilang. Trauma itu kayak gitu, trauma nggak akan pernah bisa hilang. Yang bisa trauma itu diterima. Kalian cobalah terima trauma itu. Kalian udah ngusahain buat apapun gitu buat ngehilangin trauma, tapi trauma itu nggak hilang-hilang. Nah, tapi kalian coba terima trauma itu dengan tenang gitu. Kamu lihat gimana trauma itu muncul, kamu lihat trauma itu merasa. Gampangnya gini deh, kayak aku bikin metode antisosialisme. Nah, di situ aku tuh buat sifat atau ego atau perasaan dari masa lalu aku, buat mengenali mereka semua. Jadi aku buat nih, misalnya aku bikin karakter anak kecil, dan aku lihat di masa lalu aku itu kayak gimana sih dulu, aku merasanya kayak gimana. Nah, aku bikin karakter yang ingatan dia itu kerasa gitu. Jadi si karakter anak kecil itu setelah dibuat, kita lihat deh, kita lihat ceritanya, kita lihat maknanya, kita lihat segalanya di situ. Tapi kita jangan ngelihat itu fiktif, itu cerita buatan, itu cerita cerita yang nggak ada gitu. Kita mikirnya gini, cerita itu tuh ada karena sebuah perasaan. Oke, cerita, segala cerita itu pasti memiliki maknanya sendiri. Semuanya,
sumpah. Semua cerita pasti memiliki maknanya sendiri. Mau senggak penting apapun itu pasti punya maknanya sendiri. Nah, dari cerita itu, setelah kita lihat makna, lihat rasa sakitnya kayak gimana, dari situ kita ngerti gitu perasaan kita. Oh, ternyata dulu dulu tuh aku kayak gini ya. Ternyata dulu tuh aku ngerasain sesakit ini tapi aku nggak bisa bersuara gitu. Aku tuh merasa dulu tuh kayak benar-benar kosong banget. Aku nggak punya siapa-siapa gitu dari masa kecil aku kayak gitu tuh. Oke. Nah, setelah si trauma ini muncul, setelah diceritakan si trauma ini, kita pindah ke fase memaafkan. Kita pakai metode intensialisme ya, metode aku. Di fase memaafkan ini, setelah kita melihat, merasakan semuanya, sakitnya kayak gimana, kita sadar, oh kayak gini ya, ini bakal dimaafin gak sih si trauma ini tuh? Gak apa-apa kali ya dimaafin. Kalau udah dimaafin, percaya deh sama aku, emang butuh waktu buat si trauma itu tuh jadi teman kalian. Tapi aku yakin setelah kamu memaafkan trauma ini, setelah kamu memaafkan sesuatu dari diri kamu, kamu akan merasa tenang gitu. Merasa tenang, merasa santai gitu. Kayak suatu beban terangkat. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sumpah. Trauma, terus uh, rasa sakitnya ditinggal mantan, rasa sakitnya ditinggal temen, disepelein sama lingkungan, disepelein sama teman sendiri yang kamu anggap dekat, itu tuh bagian dari diri kamu sendiri. Dan kamu emang harus mengenal itu perlahan gitu. Jangan mengenal dengan langsung, oh perasaan ini tuh gini. Itu jatuhnya kayak menghakimi dan memanipulasi perasaan sebenarnya gitu. Yang sebenarnya perasaan itu tuh harusnya pure, karena ketakutan, bisa aja jadi ada amarah di situ. Jadi kalian itu harus mengenal perasaan kalian perlahan gitu. Oke. Nah, aku bakal kasih tahu beberapa cara untuk mengenali perasaan itu. Aku bakal kasih tahu tentang aku dulu ya. Kalau aku cara mengenali perasaan itu dengan menulis. Aku membuat metode menulis entusiasme. Dan aku yakin entusiasme itu gak cuman buat menulis doang, tapi buat bikin musik. Buat bikin musik, karena sebenarnya tujuan entusiasme itu buat mengenal diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan pulang lagi ke diri sendiri. Itu tujuannya entusiasme. Tidak ada penghancuran diri sama sekali, oke? Ini tujuan asli entusiasme. Oke, ngerti? Nah, aku merasa entusiasme itu nggak cuma buat menulis doang, buat lagu bisa, buat menggambar bisa, karena itu benar-benar sesuai kejujuran kita aja. Maknanya diambil dari diri kita sendiri, karena itu untuk diri kita sendiri, oke? Kayak gitu, cok. Jadi kita nggak akan pernah bisa melupakan trauma, nggak akan pernah bisa. Kita cuman, kalau kalian bisa melupakan itu cuman jeda doang, itu kalian cuman pengen bernafas doang. Enggak, kalian nggak akan pernah bisa lupain sesuatu yang udah berpengaruh banget ke hidup kalian. Satu-satunya cara ya belajar, pahami itu, dan maafin itu. Karena kalau kalian gak maafin diri kalian sendiri, kalian gak akan punya apa-apa lagi. Kalian cuma punya diri kalian sendiri. Kalau kalian hilang diri kalian sendiri, kalian mau gimana? Kalau kalian gak punya diri kalian sendiri, kamu punya apa lagi? Kamu mau ngandelin harta, kamu bilang harta itu bakal berpengaruh banget ke hidup kalian. Setelah kalian memiliki harta itu,
setelah kalian memiliki segala apa yang kalian mau, kalian bakal ngerasa hampa karena yang sebenarnya kalian capai berlomba-lomba banget itu tuh akhirnya bisa jadi racun juga buat kalian. Bisa jadi racun juga buat kalian. Serius. Kalian mengejar sesuatu sampai abis-abisan gitu. Kayak kamu ngejar cowok, terus kamu tuh kalah gitu. Kalah sama orang lain. Wah, kalah udah lah. Kalah sama orang lain yang lebih sederhana gitu, yang lebih. Padahal kamu udah ngusahain segalanya, tapi kamu hancur sama ekspektasi kamu sendiri. Kamu hancur saat saat kamu mendapatkan cowok itu ada dari salah satu diri kamu hancur gitu. Kamu merasa oh cowok ini tuh harusnya yang terbaik buat aku soalnya aku udah ngusahain segalanya, tapi ternyata dia nyakitin kamu dan ekspektasi kamu ngebunuh diri kamu sendiri. Kayak misalnya kamu jadi orang kaya, kamu udah dapetin segalanya di dunia, tapi kamu merasakan sesuatu. Dan kadang orang kaya kayak gitu tuh merasakan sesuatu tuh yang kayak kekosongan kayak gitu. Mereka ngerasa kosong. Mereka emang punya segalanya di dunia, tapi mereka nggak ada yang sederajat sama mereka. Gak ada yang bisa seimbang sama mereka. Gak ada yang pemikirannya sama kayak mereka. Gak ada yang bisa bantu dirinya. Cuman dia diri sendiri. Tapi dia sendiri aja merasa hampa. Gimana dong? Gimana? Gimana? Oh, aku tanya ke kalian ya. Kalau kalian merasa hampa, kalian bakal ngapain? Atau kalian merasa sakit, kalian bakal ngapain? Nangis terus besoknya tuh merasa baik-baik saja. Wah, aku baik-baik saja. Aku memang menangis kemarin, tapi aku sekarang sudah baik-baik saja. Itu namanya lari, coy. Kalian gak menyelesaikan apapun. Kalian lari doang. Kalian lari dari perasaan itu. Kalian ngambil jeda doang. Kalian lari. Pengecut. Bodoh. Tapi gak masalah sih. Emang pasti butuh jeda lah buat menerima rasa sakit itu kan. Gak apa-apa. Manusiawi kok. Santai aja. Kalian mau nangis berdarah-darah juga, silahkan. Gak apa-apa. Setiap manusia itu punya haknya masing-masing. Oke? Tapi cobalah untuk menerima dan memaafkan trauma itu. Alright? Maaf ya kalau bahasannya agak muter-muter kesana kesini, atau bahasannya agak gak nyambung gitu kan. Aku tuh benar-benar pemalas, cok. Aku malas bikin skrip sama sekali. Jadi aku bilang di depan kamera aja langsung. Ya, saking malasnya aku aja nggak bikin thumbnail gitu yang menarik. Tapi kedepannya aku bakal cobalah bikin thumbnail atau kayak gimana gitu, editannya bagus atau seenggak pencahayaannya bagus deh ini, cok. Kelihatan ganteng gue. Gawat. Pokoknya gitu deh ya. Kalian harus mengenal diri kalian sendiri ya. Kalau kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, mata kalian akan terbuka lebih jernih. Mata kalian akan gawat lah, lihat aja gue lah ganteng. Udah ya, kayak gitu aja. Bye bye.